Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamuhu ala abdil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Idma Firdaus dengan NPM 240621220181, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Yang pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Hajah Neneng Nafisa MAG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik pembahasan. Itu ada 5. Yang pertama ada definisi fitrah, yang kedua ada definisi manusia, dan yang ketiga ada definisi tafsir tarbawi, yang keempat ada potensi fitrah manusia, dan yang terakhir ada struktur fitrah manusia. Baik, materi yang pertama, definisi fitrah. Secara bahasa, kata fitrah berasal dari kata fatara yang berarti menjadikan, dan kemudian berasal dari kata akar kata al-fatr yang berarti belahan atau pecahan. Fitrah merupakan menciptakan sesuatu pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Berarti fitrah sebagai unsur, sistem, dan tata kerja yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk sejak awal kejadiannya sehingga menjadi bawaannya. Inilah yang disebut dengan arti asal kejadian atau bawaan sejak lahir. Kemudian yang kedua ada definisi manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, dan mens dari bahasa Latinnya yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Manusia adalah makhluk beragama atau homo religius, yaitu makhluk yang paling mulia dan mempunyai berbagai potensi dan fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai yang bersumber dari agama, serta menjadikan kebenaran agama itu sebagai rujukan atau referensi dari sikap dan perilakunya. Baik, selanjutnya ada definisi tafsir tarbawi. Tafsir secara bahasa mengikuti wazan taf'il yang artinya menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan makna-makna rasional. Kemudian kata tarbawi atau tarbiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu Rabbi tarbiyah, yang berarti raja, penguasa, tuan, pengatur, penanggung jawab, pemberi nikmat. Dan secara keseluruhan, tafsir tarbawi ialah ilmu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta menyimpulkan hikmah dan hukum-hukumnya sehingga kita mengetahui tujuan yang dimaksud. Topik pembahasan yang selanjutnya ada potensi fitrah manusia. Yang pertama ada daya intelektual atau kuat al-aql, yaitu potensi dasar yang memungkinkan manusia dapat membedakan nilai baik dan nilai buruk. Dengan daya intelektualnya, manusia dapat mengetahui dan mengesahkan Tuhannya. Potensi intelektual adalah potensi yang dimiliki oleh manusia untuk digunakan berpikir, mengambil keputusan, dan berkarya secara kreatif dalam kehidupannya agar berbudaya melebihi sifat naluriah seperti pada hewan. Kemudian yang kedua ada daya ofensif atau kuat al-syahwat, yaitu potensi dasar yang dimiliki manusia yang mampu menginduksi objek-objek yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kehidupannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah, secara sasi dan seimbang. Kemudian yang ketiga ada daya defensif atau kuat al-ghadab, yaitu potensi dasar yang dapat menghindarkan manusia dari segala perbuatan yang membahayakan dirinya. Selanjutnya ada struktur manusia. Yang pertama ada fitrah beragama. Fitrah beragama ini bertumpu pada keimanan sebagai intinya. Muhammad Abdullah ibn Qayyim al-Jauziyah, Abdul A'la al-Maududi, dan Said Qutb dalam hal ini berpendapat bahwa fitrah mengandung kemampuan asli untuk beragama Islam, karena Islam agama fitrah atau identik dengan fitrah. Kemudian yang kedua ada fitrah dalam bentuk bakat atau mahabbih dan kecenderungan atau qabiliyat. Fitrah mengandung komponen psikologis yang berupa keimanan. Hal tersebut terjadi karena iman bagi seorang mukmin
merupakan daya penggerak utama dalam dirinya yang memberi semangat untuk selalu mencari kebenaran dari Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, fitrah berupa naluri dan kewahyuan atau revelasi. Yang keduanya ini bagaikan dua sisi dari satu mata uang logam. Keduanya ini saling terpadu dalam perkembangan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasan Langgulung yang mengatakan bahwa fitrah dapat dilihat dari dua sisi, yakni pertama dari segi naluri, sifat pembawaan manusia atau sifat-sifat Tuhan yang menjadi potensi manusia sejak lahir. Dan yang kedua dapat dilihat dari segi wahyu Tuhan yang diturunkan kepada nabinya. Kemudian yang keempat ada fitrah yang berupa kemampuan dasar beragama secara umum, yakni tidak terbatas pada agama Islam saja, melainkan pada agama lainnya. Dan dengan dasar inilah manusia dapat dididik menjadi orang Yahudi, Nasrani atau Majusi, namun tidak dapat dididik menjadi ateis atau anti Tuhan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada seorang anak pun yang lahir kecuali di atas dasar fitrah Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid atau Islam. Jika ada manusia tidak bertauhid, maka hal itu tidak wajar. Tidak bertauhid itu hanyalah karena pengaruh lingkungan. Dan yang kelima, fitrah memiliki komponen yang meliputi bakat dan kecerdasan, insting atau naluri atau garizah. Bakat dan kecerdasan ini suatu kemampuan bawaan yang potensial yang mengacu pada perkembangan kemampuan akademis atau ilmiah dan keahlian atau profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Maka ini berpangkal pada kemampuan kognitif atau daya cipta, konasi atau kehendak, emosi atau rasa yang disebut dalam psikologi filosofis dengan istilah trikotomi atau tiga kekuatan rohaniyah. Kemudian ada insting, naluri atau garizah, yaitu kemampuan berbuat atau bertingkah laku tanpa melalui proses belajar terlebih dahulu. Kemampuan insting ini merupakan pembawaan sejak lahir. Jenis-jenis tingkah laku yang digolongkan ke dalam insting ialah melarikan diri atau flight, menolak atau repulse, rasa ingin tahu atau curiosity, atau melawan atau pugnacity, merendahkan diri atau self-abasement, kemudian menonjolkan diri atau self-assertion, kemudian ada hubungan seksual atau acquisition, mencari sesuatu atau question, membangun sesuatu atau construction, menarik perhatian orang lain, feel, intuisi, ilham, watak asli, karakter, nafsu, drives, dan keturunan atau hereditas. Selanjutnya ayat fitrah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahui. Mungkin sekian presentasi ataupun pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hakadha minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.